Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, seperti apa yang sudah saya sampaikan di grup bimbingan online, bahwa hari ini kita akan melalui dua sesi ya. Yang pertama adalah sesi untuk umum, yaitu teman-teman kita berikan enrichment lagi ya, pengayaan mengenai apa-apa yang harus dilakukan. Kemudian nanti 2 jam terakhir atau 1 jam setengah adalah jatah untuk one on one ya. Dan itulah menurut saya sangat penting one on one itu untuk menyelesaikan permasalahan. Nanti one on one-nya biasa ditonton oleh teman yang lain supaya ada info-info yang bisa dipelajari. Tapi kalaupun ada hal yang sangat sensitif atau kurang berkenan ditonton, kita bisa masuk ke room ya. Jadi ada room saya sediakan untuk bimbingan juga. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman juga kenapa sih pengayaan ini semakin sering saya lakukan? Karena kemarin terakhir adalah pengayaan menggunakan AI untuk melakukan systemic literature review. Hari ini akan ada pengayaan tentang penelitian secara umum. Pertanyaannya kenapa? Nah, ini kita harus berterima kasih kepada Pak Immanuel Kamlasi ya. Kemarin saya ikut ujiannya beliau sebagai pembimbing dan juga sebagai penguji. Tapi beliau kasihan gitu, maksudnya ditanya oleh para penguji, kemudian kelihatan seperti bingung, grogi, menjawabnya tidak seperti yang direncanakan. Kemudian saya berpikir, ya Allah, dosa saya besar sekali, ya Allah. Karena seakan-akan semua penguji yang lain itu melihat ke arah saya, bukan ke arah Pak Immanuel. Udah diajari belum sih? Nah, saya juga mikir, mungkin ya yang saya sampaikan one on one gitu. Kemudian teman-teman lagi ke belakang gitu kan, lagi sibuk karena ini Sabtu Minggu kadang-kadang nyuci atau kemudian dikali lagi pakai kemben gitu ya. Nah itu mungkin nggak sempat memperhatikan sehingga ilmunya tidak merata. Maka hari ini saya eh, luangkan waktu 1 jam awal gitu untuk mereview kembali penelitian termasuk hal-hal sensitif seperti apakah boleh untuk teman-teman S2 S3 mengajukan jurnalnya questionable begitu. Nanti kita bahas juga terus APA. Bahkan di level APA aja mulai banyak penulisan-penulisan yang tidak sesuai dengan APA padahal di tempat saya ini saya ulang-ulang terus gitu. Maksudnya saya juga bingung apa yang terjadi. Maka ayo 1 jam pertama ini fokus, jangan disambi nyuci dulu. Yang ada balita-balita dititipkan suaminya dulu atau dititipkan kepada babysitternya dulu ya. Kemudian fokus, dicatat juga punya buku catatan dan juga nanti bisa saya berikan kuis lah kalau perlu ya. Karena ternyata bimbingan online ini nanti reputasinya ada di saya juga ternyata waktu di luang ujian. Yang diuji Pak Immanuel lah yang deg-degan saya gitu. Dan itu disebut oleh penguji lain. Wah Pak ini kok kelihatannya tegang. Nah itu kan tidak nyaman rasanya ya. Oleh karena itu nanti ini kebetulan yang terbaru itu Pak Immanuel. Tapi sebelumnya juga ada kejadian serupa. Seakan-akan saya sendiri tidak membimbing teman-teman. Nah, dengan adanya bimbingan hari ini dan selanjutnya, saya kasih waktu dulu 1 jam untuk refresh gitu. Pokoknya kalau ada yang salah, berarti salahnya teman-teman ya, bukan saya ya. Enggak ding. Katanya sih leaders eat less. Jadi saya juga harus bertanggung jawab atas eh, apa namanya kinerja teman-teman. Oke, sekarang saya buka dulu layarnya yang saya gunakan untuk pengayaan hari ini. Semoga bisa dicatat. Dan kalau ada yang minta filenya, nanti saya beri PDF-nya ya. Oke. Bimbingan online pengayaan materi untuk tanggal 26 Oktober oleh saya, Dr. Hendy Pratama, SPDMA, dan diikuti oleh bimbingan saya, S1, S2, S3, dan juga beberapa rekan yang kemarin menanyakan boleh nggak bimbingan langsung. Kemudian ada juga Mbak Stefani ini udah lama lulus, tapi siapa tahu mau S3, kebetulan juga asisten dosen saya di sini. Jadi perlu ada update juga ya. Oke, bimbingan online pengayaan materi ini akan saya mulai dengan yang pertama yaitu struktur laporan penelitian. Kenapa disebut sebagai laporan penelitian? Banyak juga yang belum paham. Mungkin bukan di sini ya, tapi di luar sana bahwa skripsi, tesis, disertasi itu adalah laporan penelitian yang dibukukan. Artinya no research, no skripsi. No research, no disertasi. Gitu dulu.
Harus paham dulu skripsi itu apa, tesis itu apa, disertasi itu apa. Entah kenapa di Indonesia namanya digonta-ganti seperti itu ya. S1, S2, S3. Tapi di luar sana itu namanya ya tesis dan disertasi itu sama. S1, S2, S3 itu sama. Yang kebetulan S1 tidak diwajibkan untuk tesis, tapi S2 dan S3. Hanya kedalamannya aja beda. Nah, sekarang strukturnya ini harusnya sudah paham semua. Tapi kadang-kadang masih meleset. Contoh, di pendahuluan ya, latar belakang, mengapa penelitian ini penting? Kan harusnya jawabnya itu. Kenapa tiba-tiba teman-teman selalu memulai dengan latar belakang English is an international language? Iya, udah tahu, nggak usah diulang-ulang. Sejak dulu, sejak zaman saya masih mahasiswa, kakak kelas saya begitu, teman-teman saya begitu, nanti semuanya begitu. Itu memulainya terlalu jauh. Jadi sebel, ya, jadi sebel dan ini kalau terjadi pada bimbingan saya juga ikut sebel. Orang disuruh menerangkan kenapa penelitian Anda penting kok malah ceramah. Penelitian saya penting. Kemarin saya masuk ke kelas, ternyata ketika mengajukan humor dalam bahasa Inggris mereka nggak paham. Makanya saya mulai melihat literatur tentang bagaimana humor itu dipahami oleh mahasiswa non-native. Nah gitu misalnya. Kemudian saya kemarin lihat iklan. Iklan itu tidak dipahami oleh penontonnya karena iklannya adalah iklan rokok misalnya. Bagaimana iklan rokok menghadapi kesulitan karena dia tidak boleh menampilkan rokok dan di situ saya ingin melihat apakah tujuan dari produsen dengan tujuan pembaca itu sama. Saya analisis menggunakan discourse analysis kan keren gitu jawabannya. Kemarin juga ada bimbingan saya dikatakan kenapa kamu memilih memilih podcast? Saya suka dengerin podcast tuh. Aduh, Eh, kalau begitu jangan jadi bimbingan saya gitu loh maksudnya. Ngaku jadi bimbingannya Pak Arif atau siapa gitu ya. Korbankan salah satu teman saya gitu. Jangan saya gitu maksudnya. Latar belakang mengapa penelitian ini penting itu tolong dijawab dengan efisien, efektif dengan gaya bicara akademisi. Kok karena Anda suka podcast aneh banget sumpah. Ada, dan itu bukan Pak Immanuel, bukan ya. Tidak semua kesalahan ada di Pak Immanuel. Ini contoh aja tadi. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah kan pertanyaan yang ingin dijawab. Yang perlu hati-hati adalah pastikan pertanyaan antar pertanyaan itu beda-beda semua. Misalnya nih, pertanyaan satu, bagaimana efisiensi atau bagaimana efektivitas mengajar menggunakan lagu? Yang kedua, pertanyaannya bagaimana perbedaan skor? Ya sama. Kalau skornya berubah, ya efektif. Kalau skornya naik, kalau skornya turun berarti destruktif kan gitu. Dua pertanyaan sama, tambah satu lagi. Terus ditanya bagaimana perbedaan skor yang pertama, kemudian yang ketiga adalah bagaimana hasil dari pembelajaran tersebut. Hasilnya skor juga. Ya Allah, tiga pertanyaan sama semua. Jadi pastikan bahwa di dalam penelitian itu, di dalam rumusan masalah, itu per kata, itu mengandung judul, judulnya dimasukkan ke dalam situ, kemudian kalau judulnya terlalu padat, dipecah dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Misalnya, efektivitas dalam mengajar menggunakan metode tertentu X. Kemudian yang kedua, bagaimana persepsinya mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana persepsinya dosen. Itu kan jelas perbedaannya antara pertanyaan satu, 2, dan 3. Dan itu harus mencakup pada yang ada di judul Anda, kan gitu. Yang ketiga, tujuan penelitian apa yang dicapai. Ini berhubungan dengan rumusan masalah. Manfaat penelitian, kegunaan untuk pembaca dari bidang ilmu, batasan penelitian. Misalnya, Anda mengambil 30 siswa di dalam sebuah sekolah. Kan otomatis itu keterbatasan tersendiri. Kenapa Anda tidak mengambil semuanya? Nah, jawabannya adalah dengan mengutamakan sampling dan sebagainya, kemudian menggunakan purposive sampling dan sebagainya gitu ya. Jawabannya lagi-lagi akademis. Jangan karena saya kebetulan ngajarnya di situ Pak dan cuma dikasih satu kelas. Aduh, lagi kayak gitu lagi. Ya Allah, penelitian itu kan untuk melayani umat manusia ya, bukan untuk melayani kelulusan kalian harusnya. Jadi sudut pandangnya itu tolong dipikirkan dulu gitu. Nah, ini memang pengayaan sekaligus ngomel-ngomel curhat ya, karena sudah apa ya, dibendung selama beberapa minggu terakhir ini saya menguji sekaligus meneliti tidak hanya bimbingan saya yang seperti ini, bimbingan yang lain juga begitu. Tapi kenapa di kelas ini kan hal umum, kenapa ketika ujian kok gitu lagi gitu ya. Kemudian tinjauan pustaka juga harus jelas ya. Yang satu landasan teori.
ini diambil dari buku, diambil dari buku babon, dan tidak hanya teori yang sedang ingin Anda pakai. Itu kuncinya. Misalnya, Anda ingin meneliti politeness. Politeness ada Leach, ada Gazdar, ada Sarah Mills, ada Brown and Levinson, ada Gu, ada Satomi Ide, ada banyak teori tentang penelitian tentang politeness. Tapi karena di pikiran Anda sudah pengennya Brown and Levinson, masa landasan teorinya satu? Lah, kok bisa Anda menentukan itu kenapa? Lagi-lagi karena saya suka, Pak. Karena di kelasnya ini kemarin dibahas. Lo nggak gitu cara kerjanya. Di satu sisi teori pun berkembang. Leeds tahun 1983 tentang politeness maksimnya ada 6. Leeds politeness tahun 2014 maksimnya ada 10. Udah beda. Dan mana yang akan dipakai itu harus dibahas semua dulu. Baru kita masuk. Nah, ini berlaku untuk semua yang nggak cuma politeness. Reading kan juga begitu. Teori reading juga ada banyak. Kemudian teori writing juga ada banyak. Teori tentang motivasi ada banyak. Motivasi tiba-tiba Gardner. Udah gitu doang. Intrinsik, ekstrinsik. Loh, teori motivasi itu gede loh. Banyak juga penelitinya. Nah, ditulis cuma satu yang pengen Anda teliti itu ya. Jadi tolong ya, Anda fokus pada landasan teori itu sebanyak-banyaknya teori. Nanti ada proses memilih teori mana yang akan dipakai. Bisa satu, bisa parsial. Kemudian yang kedua, penelitian terdahulu. Nah, penelitian yang terdahulu itu sudah kita bahas di dalam materi kita yang terdahulu ya, bagaimana melakukan systemic literature review menggunakan AI maupun tidak menggunakan AI. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana apa namanya membuat systemic literature review menggunakan AI, cek di grup sudah saya upload di YouTube ya. Jadi tentang bimbingan yang terdahulu yang 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu tentang bagaimana membuat SLR menggunakan AI. Tapi walaupun Anda menggunakan AI, jangan hanya pakai AI doang. Ya harus pakai yang lain juga, dibaca sendiri juga perlu. Kalau ada judul-judul yang belum ada di cover oleh AI, Anda juga nyari sendiri juga. Kalau di standar kita itu kan minimal 60. Nah, kalau 60 itu ya kalau dibaca semua mungkin tidak sempat. Anda baca dulu bagian abstrak ya kan, kemudian dibaca di bagian hasil metodologi. Udah itu aja dulu, kemudian di compare. Nah, masuk ke kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran tuh aneh banget. Selama ini teman-teman kerangka pemikiran digambar, udah selesai ditinggal. Nah, Anda yakin banget gambar Anda itu bisa menceritakan dirinya sendiri. Makanya saya selalu komplain kepada teman-teman, kalau ada tabel, kalau ada gambar, they are not self-narrating. Maksudnya adalah gambar atau tabel itu harus Anda ceritakan. Misalnya nih ada gambar termasuk kerangka pemikiran tuh, alur logis penelitiannya. Nah, bagian awal dari paragrafnya itu mengatakan bahwa berikut adalah gambar apa. Kemudian gambarnya ditempel, kemudian dijelaskan, gitu kan. Banyak sekali di bab 2, terutama di proposal, gambar ditempel, ditinggal. Makasih loh, makasih banget loh. Kayak dititipi anak nggak dikasih tahu tuh anaknya siapa, disuruh ngapain, makannya apa, dia itu alergi apa, gitu loh maksudnya. Tolong, tolong gitu ya. Tabel juga begitu. Tiba-tiba tabel 3.1, tabel 3.2, tabel 3.3. Lah mereka itu kan menceritakan dirinya masing-masing ya. Kenapa nggak ada penjelasannya gitu? Kalau tiga-tiganya itu sama, ya jadikan satu tabel. Kalau mereka tidak layak dijelaskan, berarti mereka satu tabel aslinya gitu ya. Kemudian hipotesis. Nah, ini problematik sekali. Hipotesis itu berbasis pertanyaan penelitian. Satu, pertanyaan penelitian kuantitatif yang mengatakan apakah efektif atau tidak, pertanyaan yes or no, itu bisa menggunakan hipotesis mudah sekali ya. Apakah pembelajaran ini efektif? H1-nya efektif, H0-nya tidak efektif, kan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaan penelitiannya tentang bagaimana cara mengaplikasikan, masa ada hipotesisnya? Itu yang aneh menurut saya. Hipotesis itu menempel ke pertanyaannya masing-masing. Jadi jika pertanyaan Anda ada 5, yang bisa dihipotesis ada 2, ya nggak apa-apa. Declare di sini di bab 2 bahwa hipotesis hanya berlaku untuk pertanyaan satu, pertanyaan 2, karena pertanyaan 3, 4, 5 eksploratif. Kecuali Anda punya kemampuan prediksi kualitatif.
Contoh, bagaimana pengaplikasiannya? Anda jawab aplikasi yang akan menggunakan online atau offline atau hybrid. Anda memilih tiga itu, tapi bukan H0, H1, sudah berbeda cara cara kerjanya. Ini semacam estimasi aja sih. Dan tidak diwajibkan untuk kualitatif memiliki hipotesis. Kalau Anda mau mencoba, boleh gitu ya. Nah, sekarang bab 3. Bab 3 itu ada desain penelitian. Metode yang digunakan itu harus jelas. Kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Tapi jangan salah, di dalam kualitatif itu ada lagi aliran-alirannya. Di dalam kuantitatif ada lagi metodologinya yang pecahan-pecahannya. Campuran juga harus dijelaskan. Jadi tidak cukup hanya kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Di dalam pembimbingan saya sudah melarang dengan tegas jangan menggunakan kualitatif deskriptif atau deskriptif kualitatif. Udah clear, masih ada aja bocor. Pak, tapi ada di luar sana. Boleh, silakan di luar sana. Tapi di aliran kita, ya kan, saya juga punya mentor gitu. Menggunakan kata-kata deskriptif kualitatif itu membingungkan karena di kuantitatif juga ada deskriptif, di campuran juga ada deskriptif. Wong intinya semua penelitian itu mendeskripsikan sesuatu kok. Jadi kan agak susah kita menerimanya. Kualitatif itu ada yang keren-keren loh, etnografi, policy study, ada grounded theory, sekeren-keren itu loh, fenomenologi. Lah kenapa Anda milih deskriptif, kualitatif? Hanya karena sejak S1, S2, S3 pakai itu melulu. Saya minta bukunya mana? Alirannya siapa tuh gitu kan? Kemungkinan besar itu munculnya di ilmu-ilmu di luar bahasa sih. Soalnya kan kebanyakan ilmu kayak kedokteran itu, engineering itu mereka pakainya kuantitatif. Terus kalau mereka tidak melakukan kuantitatif itu disebut sebagai deskriptif gitu kira-kira. Tapi kalau di tempat kita clear lah, kualitatif itu punya banyak aliran dan bisa dipilih. Populasi dan sampel siapa yang diteliti itu jelas, misalnya sekolah A. Nah, samplingnya bagaimana? Sampling yang Anda pakai itu kemungkinan adalah purposive sampling, yaitu sampling yang ya kan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Tapi menyebutkan purposive sampling itu harus menyebutkan sitasinya, jangan ngarang sendiri. Di bab 3 itu juga membutuhkan sitasi. Contoh, metode yang digunakan adalah campuran Creswell, halaman berapa, tabelnya yang mana, gambarnya yang mana. Itu harus ada populasi dan sampel. Saya menggunakan random sampling misalnya. Random sampling itu teorinya siapa, dicarikan beberapa gitu. Instrumen penelitian juga begitu. Alat dan teknik pengumpulan data, alatnya apa, itu ada referensinya. Pengumpulan datanya bagaimana, ada referensinya. Bahkan di dalam penelitian saya terdahulu, setiap item pertanyaan penelitian itu, misalnya ada instrumen protokol wawancara. Pertanyaannya ada 1 sampai 10. Setiap pertanyaan ini ada referensinya. Contoh, saya menanyakan, berapa kali Anda menonton film dalam bahasa Inggris untuk memperkuat bahasa Inggris Anda? Saya sebutkan penelitian terdahulu yang mempelajari tentang film. Itu satu pertanyaan ada ada sitasinya gitu. Maksudnya, pengennya itu setiap yang Anda ucapkan di sini itu harus ada referensinya gitu. Yang keempat, prosedur penelitian. Nah, seringnya langkah-langkah pelaksanaan penelitian Anda itu copy paste dari penelitian yang sudah ada atau dari teori yang sudah ada. Padahal maksud kami adalah ketika Anda menulis prosedur penelitian, tulislah sejelas mungkin 5W1H. Ibaratnya gini loh, hari pertama saya meneliti, saya menulis ini. Datang ke sekolahnya jam 5 pagi, menemui siapa. Kemudian dikumpulkan dalam kelas dengan AC yang memiliki suhu 21 derajat. Nggak se ekstrim itu ya, tapi yang kita harapkan itu adalah spesifik pada penelitian Anda. Selama 5 hari kami stay di sekolah ini, hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain, gitu loh maksudnya yang diinginkan. Masa tiba-tiba prosedur penelitiannya adalah menentukan sumber data, mentranskrip, menyimpulkan. Iya, semua penelitian juga begitu. Tapi penelitian Anda itu loh, 5W1 hanya diperjelas supaya kalau ada orang yang nanti suatu saat mereplika atau menduplikasi penelitian Anda dan ingin membuktikan apakah valid atau tidak, itu bisa berhasil. Gitu. Jadi, prosedur penelitiannya fokus pada 5W1 hanya. Ngapain aja? Hari pertama, hari kedua. Kalau AFGD diikuti berapa orang, cara partisipannya siapa aja. Kemudian analisis data, cara data diolah dan dianalisis. Lah ini berat lagi.
Kalau misalnya kita dapat peneliti yang teliti, penguji yang teliti dan filosofinya kuat, ditanya dulu, data Anda apa? Sumber datanya mana? Coba lihat kartu datanya. Data nomor berapa saja? Jumlah data Anda berapa? Satuan analisisnya apa? Nggak ngerti semua. Membingungkan karena kita di bahasa itu harus jelas. Misalnya ya kalau grammar, kita akan meneliti berarti basisnya sentence. Kalau di pragmatik, basisnya berarti utterance. Kalau wawancara selama 10 menit, itu ada berapa data di dalamnya? Anda yang menentukan batasan data itu seperti apa, kan gitu. Nah, ini yang perlu dipelajari nanti. Saya juga akan berikan beberapa contoh. Hasil penelitian dan pembahasan. Jelas ya, hasil penelitian itulah adalah data Anda, temuan Anda tanpa sitasi. Itu bedanya hasil penelitian. Kan results and discussion. Results itu tanpa sitasi. Kemudian pembahasan itu adalah membahas hasil penemuan, sesuaikan dengan pertanyaan penelitian, kemudian bandingkan dengan yang sudah Anda tulis di bab 2. Jadi pembahasan itu penuh dengan sitasi. Apa yang terjadi selama ini? Hasil penelitian sama pembahasan mirip. Katanya gini, ada yang saya tanya ini, pernah ini, bimbingan saya sendiri. Hasil penelitian itu hasil-hasilnya apa, angka-angkanya. Kemudian pembahasan itu interpretasi kita terhadap itu. Lah terus membandingkan terhadap penelitian sebelumnya ada nggak? Nggak usah Pak, karena ini kan penelitian kita. Nggak gitu cara kerjanya ya. Jadi hasil penelitian dan interpretasi itu masuk di hasil penelitian. Kalau mau Anda tambahkan dengan kata-kata interpretasi gitu ya silakan. Tapi pembahasan itu fix harus membandingkan penelitian Anda terhadap penelitian terdahulu yang Anda tulis di bab 2. Yang aneh lagi adalah ada orang membandingkan penelitiannya dengan penelitian orang lain, tapi tidak ada di bab 2. Saya tanya, kenapa Anda membahas ini dibandingkan dengan penelitian lain yang tidak ada di bab 2? Lah ketemunya baru sekarang kok Pak, di bab 4 ternyata bab 2 nggak ada. Nah kan tinggal diketik ulang bab 2-nya, disisipkan teori yang Anda sebut tadi. Sehingga seakan-akan sudah ada dari dulu. Wong Microsoft Word itu kan juga tidak akan menolak jika bab 2 sudah jadi terus Anda tambahi gitu kan. Apa Microsoft Word-nya lah, tolong jangan diketik lagi, saya tidak, kan nggak bisa begitu. Artinya Anda yang punya kontrol terhadap dokumen ini. Jadi kalau misalnya ada di bab 4 pembahasan terhadap penelitian yang belum ada di bab 2 ya ditambahkan. Gitu kan? Sederhana. Tapi yang ngeyel. Kalau orang diuji biasanya ngeyel begitu. Kemudian bab 5 kesimpulan dan saran. Ya, sekarang kita lihat dulu simpulannya. Kalau misalnya pertanyaannya ada 3, berarti kesimpulannya ada 3. Pertanyaannya ada 5, berarti ya 5. Yang aneh kadang-kadang pertanyaannya ada 5, simpulannya cuma 2. Kadang-kadang yang aneh lagi pertanyaannya cuma 2, simpulannya ada 6. Wah, luar biasa Anda. Kalau memang simpulannya ada 6, pertanyaannya harusnya ada 6 kan gitu. Kemudian ada saran, rekomendasi, spesifik banget ya. Nah, rekomendasi ini yang sesuai dengan hasil penelitian kita. Contohnya dalam penelitian saya dulu menemukan bahwa yang namanya exposure menggunakan film, lagu, ataupun ngobrol itu tidak akan efektif di setting pembelajar bahasa kedua yang seperti di Indonesia ini karena inputnya tidak banyak. Sehingga lebih efektif kalau Anda tinggal di luar negeri, itu contohnya. Nah, kalau di Indonesia, bagaimana cara belajar yang efektif? Ternyata pembelajaran bahasa formal jauh lebih efektif daripada exposure yang non formal. Itu misalnya karena hasil penelitian saya itu, maka saya merekomendasikan kepada para pembelajar untuk mencari kursus formal, mencari pembelajaran formal di dalam misalnya kelas internasional atau di masuk jurusan bahasa Inggris atau kursus seperti itu. Nah, implikasinya ini pilihan ya, apakah boleh menggunakan implikasi atau tidak, sekarang sudah mulai banyak. Oke ya, sejauh ini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Oke, skip dulu ya, next. Ini yang kemarin ya. Teman-teman ya, kalau yang sudah mulai ujian S1, S2, atau kompre, atau proposal, jangan nyebelin nih. Alasan memilih judul, kenapa meneliti podcast? Karena saya suka podcast. Kenapa meneliti Taylor Swift? Karena Taylor Swift bagus. Ya, kenapa nggak Bruno Mars? Kamu rasis ya? Nggak mau meneliti orang kulit hitam. Kan gitu, jadi nggak jelas.
Maka kalau alasan memilih judul, tolong ya paling nggak memilih tiga daripada yang delapan ini. Jadi, misal, Pak, ini ada relevansi dengan isu terkini, misalnya HOTS, LOTS, ya, TPEC, dan sebagainya. Kesenjangan dengan penelitian sebelumnya. Jadi, ini sudah ada penelitian ini, Pak. Tapi gini loh, kalau mengatakan penelitian sebelumnya itu sudah meneliti ini, Pak, yang belum ini, itu tolong baca paling nggak puluhan karya. Jangan hanya satu, dua, habis baca, terasa, terinspirasi, langsung nulis. Wah, habis itu sudah banyak yang meneliti, Anda juga tidak tahu. Jadi pastikan ada beberapa kata kunci di dalam judul, baca semua artikel yang berhubungan dengan itu, kemudian baru Anda melihat bagaimana realnya Anda masuk ke dalam kebaruan. Kemudian ada dampak akademik dan praktisnya A, B, C, potensi kontribusi teoritis dan empiris. Kesesuaian dengan kompetensi peneliti. Nah, seperti saya ini sudah mulai menyatakan bahwa kompetensi saya pragmatik, utamanya di politeness, utamanya di implikatur, kan gitu. Karena Anda sudah punya track record. Kemudian ya kemarin kayak Pak Immanuel itu dipancing. Anda itu meneliti ini ya karena kompetensinya atau karena dipaksa pembimbing. Parah, hampir bocor loh. Katanya seakan-akan dipaksa saya. Apakah Anda pernah meneliti tentang pragmatik? Belum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Immanuel loh, saya ketik di Google Scholar loh, ketemu. Beliau juga neliti soal politeness. Kok bisa di situ bilangnya enggak, Pak? Saya dulunya nggak tahu apa-apa soal pragmatik. Gimana Pak Immanuel? Apa grogi? Apa-apa ya besok lagi ya. Ya, saya karena belum S3 di ketika S2 atau S1 saya meneliti banyak ya kan. Salah satunya ada yang pragmatik. Ini sedang diarahkan kembali. Gitu, Pak Immanuel ya. Kemudian, oh, saya nggak pernah pragmatik sama sekali. Sekarang gara-gara pembimbingnya Pak Hendi. Waduh ya, bahaya itu. Seakan-akan ada dipaksa. Nah, padahal ketika saya ketik di Google Scholar, Bapak sambil ditanya, saya Google Scholar. Lah, ternyata Bapak juga pernah meneliti soal politeness ya. Kok ya nggak ingat gitu di hari itu gitu ya. Misalnya contoh. Ya, eh, kok contohnya Pak Immanuel terus ya. Yang lain lah nanti ya. Rahmil habis ini ya. Oke. Ah, pengembangan metode penelitian, misalnya saya dulu menemukan di pragmatik itu kebanyakan itu DCT, eh, Discourse Completion Test. Kemudian saya pengen mengembangkan itu pada metode kuantitatif. Lah yang terdahulu kebanyakan kualitatif, Pak. Mana buktinya? Saya sampaikan 30 sampai 40 penelitian. Yang pakai kualitatif memang ada 35-an, yang kuantitatif 5. Artinya memang saya me- menjustifikasi jawaban saya gitu. Oke, kita lihat apa ini? Oh ya, oke. Kita masuk ke, jadi jelas ya pesan saya ya. Kalau ditanya alasan memilih judul, jangan kelihatan ada unsur pribadi like and dislike-nya, tapi pilih di antara hal-hal yang akademis berikut ini. Oke ya, sip ya. Oke, next. Melakukan systemic literature review di bab 2. Jadi sebelum Anda menulis, sebaiknya baca minimal 30 karya yang berhubungan dengan kata kunci yang ada di judul penelitian Anda. 30. Baca aja dulu. Kemudian dimasukkan dalam tabel apa saja perbedaannya, apa persamaannya, mana yang masih bisa disempurnakan. Kemarin kita sudah coba pakai AI, kita fokus dulu di SLR-nya, Systemic Literature Review, topik dan variabel utama. Setiap orang harus bisa mendefinisikan variabel Anda itu apa saja. Variabel itu apa sih, Pak? Ya kalau bahasa sederhananya kata-kata kunci yang ada di judul Anda itu namanya variabel. Dan semuanya harus bisa dioperasionalkan. Kemudian cari literatur, kriteria inklusi dan eksklusi. Inklusinya misalnya, Pak saya hanya mau meneliti podcast yang bertema pendidikan. Berarti dilihat tuh bertema pendidikan. Masih banyak kan? Oh, bertema pendidikan dan dibahas oleh gender laki-laki dan perempuan. Nah, itu kan mesti agak beda lagi. Kemudian, saya hanya mau membahas yang bersifat kontroversial. Itu kan mengerucut jadinya. Masa gini ditanya, Anda ngambil podcast berapa? 5. Kok bisa 5? Disuruh Pak Hendi. Ah,
Dan selalu nanyanya ketika bimbingan gitu, Pak, enaknya berapa ya minimalnya? Ini nggak gitu, purposif. Purposif itu Anda mau meneliti apa, butuhnya apa, buat tabel gitu. Buat tabel, misalnya Anda hanya mau podcast yang berhubungan dengan politik, politik yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, pendidikan berhubungan dengan apa? Cari di slice, 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 slice sampai sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke ya? Saring dan ekstraksi data. Jadi data itu sumber datanya itu kan full. Kemudian Anda ambil mana yang data, mana yang non data. Misalnya dari 1 jam rekaman podcast kan tidak semua ada politeness-nya. Yang ada politeness-nya diambil itu namanya data. Yang tidak ada politeness-nya itu namanya non data. Sama misalnya penelitian mengenai gender misalnya dalam satu novel ya novel itu apa ada hubungannya dengan penindasan gender tertentu. Nah, di dalam satu novel itu kan nggak semua percakapan berhubungan dengan penindasan gender tertentu. Nah, diambil data satu, data dua, data tiga, yang nggak kepakai namanya non data. Yang menjadi sangat miris adalah ini di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia itu merupakan praktik yang sangat normal dan formal. Di tempat kita kayaknya sering diabaikan ya di bahasa Inggris. Nah, teman-teman juga mulai harus berpikir begitu. Karena sekarang kita S3 pendidikan, sorry, S3 ilmu pendidikan bahasa itu campur antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi bisa jadi Anda nanti diuji sama dosen-dosen bahasa Indonesia yang sudah sangat-sangat apa ya biasa melihat saringan dan ekstraksi data, sedangkan di tempat kita nggak terlalu. Kemudian ada analisis dan sintesis. Nah, ini yang dikeluhkan oleh para penguji. Anda menulis bab 2 kayak clipping. Misalnya Dewi 2019 menyampaikan, mengatakan, ganti paragraf. Ana 2017 menemukan, ganti paragraf. Itu clipping namanya. Walaupun jumlahnya 60, tetap clipping namanya. Atau biasa disebut sebagai annotated bibliografi. Annotated bibliografi itu adalah Anda mengutip satu paragraf yang berhubungan dengan penelitian Anda, tapi belum dijahit kalau kata Prof. Uli, ya kan? Belum dijahit. Maka Anda harusnya bisa menjahit, dibentur-benturkan. Ana menemukan ini, Lita menemukan ini, benturkan. Persamaannya apa, perbedaannya apa. Benturkan dengan penelitian Anda. Kalau saya sih ini, gitu. Setiap paragraf itu isinya itu. Mereka meneliti di luar negeri, saya meneliti di dalam negeri. Perbedaannya apa? Benturkan lagi. Kemudian misalnya Joni 2019 dengan Joni 2019, padahal dia sendiri Joni sama Joni, benturkan lagi perbedaannya apa. Jadi bentur-benturkan itu namanya analisis dan sintesis di bab 2. Jangan menulis clipping, itu pesannya ya. Kemudian susunlah tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka di bab 2 itu ada penelitian terbaru lengkap dengan gap penelitiannya yang Anda bertanggung jawab. Kan dari tadi kan ditulis dalam bentuk tabel. Nah, Anda membuat dalam bentuk paragrafnya. Kemudian simpulkan temuannya. Ada semacam pesan-pesan Anda sendiri terhadap teori-teori itu di bab 2. Oke ya. Itu jadi pesan inti, pesan moral dari slide ini adalah kalau melakukan literature review, jangan clipping, tapi analisislah dan sintesislah dijahit. Pendapat mereka bentur-benturkan. Bentur-benturkan apa persamaannya, perbedaannya, dan yang overlap. Kemudian apa hubungannya dengan penelitian Anda gitu. Sumber data, data, dan non-data. Nah, ini nanti kalau ditanya pas penelitian atau pas ujian. Sumber data itu adalah tempat informasi diambilnya data tersebut. Observasi, wawancara, dokumen, jurnal, laporan, atau database publik. Nah, itu rekaman utuhnya itu harus ada. Misal, Anda mewawancara seorang narasumber selama 1 jam. Ini harus ada rekamannya full, kalau perlu audio, kalau perlu video, kalau perlu dua-duanya. Audio pun harus ada dua, yang satu sebagai backup. Anda akan menangis kalau tahu ternyata ketika wawancara belum terekam. Pak, pernah terjadi, Pak? Sering. Bayangkan.
mahasiswa disertasi dari Malang, jauh-jauh dari Malang janjian sama saya 2 bulan sebelumnya, ketemu ngobrol di ruangan, sampai di rumah baru nanya, baru bilang, Pak tadi nggak kerekam, saya lupa mencet. Nah, makanya harus punya dua supaya supaya bisa me, apa namanya memberikan backup dan kesadaran ya. Kalau satu kan mungkin lupa, kalau dua nggak mungkin lupa. Cuman gini, permintaan beliau selanjutnya adalah, apa mau diulangi wawancara ya Mas? Enggak, saya tulis berdasarkan ingatan ya Pak. Hmm, ini saja sudah tidak jujur. Ini saja sudah tidak sesuai dengan rumus penelitian, karena kan harus otentik datanya. Dan sumber data Anda menjadi nonsens. Pak, saya punya catatannya kok. Lah, boro-boro. Anda aja sering baca catatan sendiri aja lupa kok. Masa sepanjang itu 1 jam 2 jam kok bisa ingat? Maka setiap kata-katanya itu kan harusnya ditranskrip, kemudian dimasukkan ke dalam. Kalau sekarang kan kita punya NVivo, sekarang kita punya atlas.ti misalnya. Jadi kalau cuma catatan-catatan doang nggak kepake, harus full. Itu sumber datanya. Nah, di antara data itu, sumber data itu ada data yang bisa dipakai, namanya data dan dinomori. Data yang dipakai adalah angka yang relevan, persentase, jumlah, atau deskripsi pernyataan langsung dari responden. Dipotong-potong gitu data yang bisa dipakai. Kemudian ada tren historis. Data yang tidak dipakai adalah informasi yang terlalu luas, tidak berhubungan langsung. Dari 1 jam itu ada curhat misalnya, nggak usah dipakai. Dalam 1 jam itu ada perkenalan, mungkin nggak masuk dalam penelitian kita, kan gitu. Kemudian misalnya ada data yang hanya opini, tidak empiris, ini dalam penelitian lain ya. Misalnya penelitian Anda itu SLR gitu, Systematic Literature Review. Ada opini yang tidak ada sumbernya tidak bisa digunakan. Redundant, adanya pengulangan-pengulangan dari satu narasumber dengan narasumber yang lain. Kalau sudah redundant, berarti Anda sudah harus mencukupkan pada tipe yang diwawancara itu, ganti narasumber yang lain yang tidak mengulang-ulang itu, atau narasumber yang sama sudah mulai mengulang-ulang materi yang sama, itu juga sudah tandanya harus dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya atau dibandingkan dengan penelitian lain, sorry, narasumber lain. Oke. Nah, contoh penomoran data ini yang jarang dilakukan oleh mahasiswa bahasa Inggris. Data kok gelondong, wawancara 1 jam, kemudian ketika mengutip tulisannya guru A mengatakan bahwa. Nah, guru A mengatakan bahwa ini kan kalau misalnya wawancara 1 jam, kan menit pertama, menit kedua, menit ketiga, menit keempat kan harusnya bisa ditandai, ya kan? Data A, data B, data C, data E kan harusnya bisa ditandai. Maka ketika merujuk misalnya, ketika sudah bisa dipotong kecil-kecil begitu, responden B2 yang direkam pada tanggal 15 bulan 1 2024 pada menit ke-11 mengatakan bahwa, kan keren. Di tempat kita loh jarang ditanyain seperti itu. Kalau tanya mesti ada Pak, ya, di mana lokasinya? Karena kalau di menit ke-11 kita bisa membayangkan dia masih habis perkenalan, masih semangat. Di menit yang ke-50 mungkin dia sudah lelah, sudah mengulang-ulang pernyataan sebelumnya. Konteks dari nomor data itu penting. Saya punya penelitian, datanya ada 512. Dari mana saya tahu itu 512? Karena setiap responden saya tanya sekitar beberapa pertanyaan dikali jumlah responden, sehingga jumlahnya ketemu 512. Per 512 itu ada nomornya, data 1, data 2 sampai data 512 gitu ya. Contoh misalnya R1 2024 01 10 1030. Berarti ada data usia responden ya kan, kemudian dikumpulkan pada 10 Januari pukul 10.30, menit ke berapa gitu. Ini hanya contoh loh ya, tidak harus seperti itu, tapi di tempat kita itu bahkan data saja tidak dinomori sehingga kita tidak bisa melacak. Tolong ya, please gitu. Harus ada instrumen penelitian yang dipetakan di setiap rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Ini yang saya minta untuk seluruh bimbingan saya. Di bab 3 ada peta instrumen. Jadi, pertanyaan satu menanyakan apa, instrumennya apa. Pertanyaan penelitian 2, instrumennya apa. Dan ini bisa multiple loh. Pertanyaan satu, instrumennya bisa 3.
pertanyaan 2, instrumennya bisa 1, dan sebagainya. Bisa saja satu instrumen menjawab pertanyaan 1 dan pertanyaan 2, tapi tetap ditulis, dipetakan. Biar kita tahu instrumen Anda itu digunakan untuk menjawab pertanyaan keberapa. Saya berikan penyakit yang selama ini terjadi ya. Anda membuat list instrumen tanpa menyampaikan kepada kami, pembaca atau penguji, pertanyaan berapa yang Anda jawab. Cuma list doang. Ya, instrumen kami adalah wawancara, jurnal, ini, tapi tidak dikasih tahu. Itu tuh untuk pertanyaan nomor berapa, itu tidak spesifik. Sama seperti data, instrumen juga harus ada nomornya. Instrumen 1.2 artinya adalah instrumen untuk menjawab penelitian 1 melalui sudut pandang 2. Misalnya gitu loh. Jadi harus ada nomornya juga, appendix 1, appendix 2 gitu. Contoh instrumen penelitian wawancara itu tidak hanya pertanyaan wawancara yang dimasukkan, tapi panduannya. Misalnya kata-kata yang dikeluarkan, dipersilakan untuk duduk, siapa nama Anda, apakah Anda paham Anda hari ini sedang mengikuti penelitian, saya Hendy Pratama, ketua dari penelitian ini, anggota saya sebagai berikut, saya diminta untuk, ini tujuan dari penelitian ini adalah, itu tuh harus ada protokol wawancaranya. Tidak hanya pertanyaan 1, 2, 3, 4, termasuk kondisi wawancara, direkam atau tidak, di library atau di depan kampus, atau bagaimana settingnya itu juga harus jelas, bahwa ruangan harus tertutup, harus ada AC-nya, tidak boleh dilihat orang dan sebagainya, harus ada. Itu namanya protokol wawancara. Dan tidak perlu membuat sendiri juga sebenarnya protokol wawancara ini, ada di beberapa tempat sudah ada, tinggal dicari di kampus-kampus luar negeri juga banyak. Kemudian ada instrumen namanya observasi partisipatif. Peneliti mengamati, mencatat situasi di lapangan tanpa intervensi. Misalnya, kalau Anda mengajar sendiri, merekam sendiri, mengamati sendiri, itu maksimalnya mahasiswa S1 lah saya bolehkan ya. Tapi kalau sudah mahasiswa S2, S3, mengamati sendiri, ngajar sendiri, mengobservasi sendiri, sudah saya katakan bahwa itu ada bias peneliti. Anda kan menginginkan sesuatu di dalam penelitian itu. Anda kan bias, ya kan? Biasnya bagaimana? Kan Anda takut gagal. Makanya yang ditulis cuma yang baik-baik aja mungkin. Nah, disitulah letaknya bagaimana Anda bisa menentukan ya posisi Anda itu seberapa. Kalau bisa sih, kalau semakin naik levelnya S2, S3 ya sudah melepaskan diri dari subjektivitas harusnya. Kemudian dokumentasi, dokumennya selalu Anda tanya. Rekaman videonya mana? Enggak ada, Pak. Rekaman, eh, kalau rekaman audionya mana? Tolong tunjukin Google Drive-nya. Ada Pak dulu tapi hilang. Dan sampai detik ini tuh masih, teman-teman masih meremehkan sekali tentang dokumentasi ini. Kemudian yang ada apa? Foto-foto. Rajin banget kalau foto. Masalahnya gini teman-teman. Kalau teman-teman berdiri di depan kelas kemudian ada foto, itu kan saya bisa berasumsi Anda datang foto terus pulang. Datanya dikarang. Ya kan? Nah ini kan menimbulkan kecurigaan baru. Loh Bapak nggak percaya sama saya. Bukan saya yang percaya atau tidak, pembaca Anda itu nanti percaya atau enggak. Anda kan nanti juga akan mengumpulkan submission artikel jurnal ke Scopus. Ketika ditanya mana sumber datanya, ada tapi hilang. Ya mana bisa kan gitu. Oke. Jadi rekaman audio atau video itu wajib masukkan di Google Drive. Pak, saya nggak punya kameranya, Pak. Saya nggak punya memorinya, Pak. Saya nggak punya HP yang bagus, Pak. Saya nggak punya perekam, Pak. Gini, jangan kuliah S3. Jangan kuliah S3 kalau pertanyaannya masih kayak gitu. S3 itu permasalahannya, satu, akademik Anda harus pinter. Kedua, masalah mental harus sabar dan kuat, ya kan? Ditolak-tolak, diuji-uji, kemudian dikata-katain ya. Yang ketiga, logistik. Kalau Anda tidak bisa memecahkan masalah rekaman, masalah kameramen, jangan kuliah S3. Uangnya untuk modal usaha. Mungkin Anda tidak tertarik dengan penelitian, mungkin Anda tidak tertarik dengan S3. Wah, kalau gitu kan saya harus jual mobil saya, Pak, untuk penelitian. Mungkin, mungkin. Tapi saya janjikan suatu saat ketika Anda sudah lulus jadi dokter, beli mobil mah gampang. Ya, bagi yang sudah pernah mengundang saya tahu ya berapa. Ya bukan yang bukan yang acara CSR ya.
Insya Allah ya tampil beberapa kali bisa beli mobil ya, kalau mau beli mobil terus. Tapi ini maksud saya adalah, yang saya tegaskan adalah, yang saya tegaskan, jangan bersembunyi di balik hal-hal yang remeh-temeh gitu. Sediakan dua dua perekam, siapa? Siapkan dua FGD kalau memang membutuhkan FGD. Biayanya dari mana? Ya susah kalau kayak gitu. Biayanya ya dari hibah mungkin, biayanya dari uang Anda pribadi mungkin ya. Kalau S3 ya, kalau S2 masih saya maklumi lah ada alasan-alasan begitu. S1 apalagi alasan keuangan tuh ya udah ngerekamnya pakai itu aja, burung beo ya, pinjam punya temennya nanti disuruh ngulangi lagi gitu. Tapi kalau S3 udah nggak bisa. S3 itu di tempat lain harus terbang ke 34 provinsi di sampling. Biayanya bisa ratusan juta. Anda ikut kajian internasional berarti harus datang ke 5 negara. Gitu loh maksudnya. Di tempat kita itu alasannya aneh-aneh kadang-kadang. Oke, catatan lapangan, misalnya ada juga namanya instrumen catatan lapangan, kemudian jurnal refleksi kayak diary, diary peneliti gitu. Ini jarang sekali dilakukan di tempat kita. Next, triangulasi. Banyak yang nulis triangulasi tapi tidak paham tentang triangulasi. Ini loh guys. Data Anda itu diragukan, penelitian Anda itu diragukan. Kenapa? Karena setiap pembimbing dan penguji itu diawali dengan perasaan skeptis. Dan itu diwajibkan dalam sains. Dalam ilmu itu diwajibkan Anda itu harus skeptis. Sumbernya dari mana, valid atau enggak. Nah, dengan alasan demikian, karena semua penelitian itu diragukan oleh pembacanya, maka sebagai penulis Anda harus melakukan triangulasi. Triangulasi adalah teknik untuk meningkatkan validitas data dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, atau perspektif. Ya kan? Contohnya, meneliti kesantunan. Sudah digolongkan menjadi 5 jenis kesantunan. Kalimat A kesantunan B, kalimat B kesantunan C, kalimat D kesantunan A. Itu kan menurut Anda. Dan kami masih skeptis nih. Sudah Anda periksakan kepada siapa saja, makanya kalian kemudian mencari expert, divalidasi. Saya menentukan bahwa kalimat A atau utterance A itu adalah politeness jenis B, tapi dua orang expert mengatakan itu C, maka menjadi perhatian kita itu sebenarnya C, kan gitu. Atau kalau dalam terjemahan, hasil terjemahan ini bagus, 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 bagus. Menurut siapa? Menurut saya, Pak. Saya kan ahli penerjemahan. Nggak kepake. Makanya Anda diminta untuk FGD. Ditampilkan hasil penerjemahannya di layar atau di buku. Ada 10 orang yang ikut membaca. Kemudian mereka ikut merating. Anda merating pada lembar pertama atau paragraf pertama ratingnya 9. Tapi dari 10 orang itu ternyata ratingnya 6,5 rata-ratanya. Kan perlu pertanyaan terhadap penilaian Anda sendiri. Nah, itulah triangulasi. Anda mencari cara untuk meragukan diri Anda sendiri, kemudian menemukan cara supaya tidak ragu lagi, supaya orang lain tidak ragu pada Anda. Yang triangulasi apa saja? Ada data, ada metode, ada peneliti, ada teori. Yang data ini bahkan sejak berupa instrumen sudah ragu Anda. Instrumen saya ini kepake nggak, Pak ya? Maka saya triangulasi, satu, kita periksakan ke ahli. Dua, kita uji coba beta tes kepada beberapa uh, responden. Mungkin nggak langsung full, tapi 1 orang, 2 orang dulu. Ada pertanyaan yang ambigu atau tidak. Triangulasi teori juga ada. Kalau teori satu mengatakan demikian, apakah teori dua mengatakan hal yang sama atau malah berkebalikan? Kan gitu. Nah, itulah triangulasi. Pesan moralnya bahwa semua penelitian Anda itu meragukan kecuali Anda memiliki cara untuk menunjukkan orang bahwa penelitian Anda meyakinkan. Disebut sebagai triangulasi. Itu ya. Metode penelitian kuantitatif itu ada banyak, yang dipakai cuman itu-itu aja kalau di bahasa. Dites lagi. Sampai saya mau nyanyi. Dites di dinding, diam. Padahal banyak banget. Ada ANOVA, ada MANOVA, ada MANKOVA, ada SEM, ada hierarki. Saya pengen sekali-sekali melihat salah satu mahasiswa S3 saya itu menggunakan SEM gitu loh. Ya,
korelasi dengan SEM gitu, kemudian digambar menggunakan model yang bagus itu. Saya akan sangat bangga dengan Anda. Tapi kemudian balik-balik lagi tites aja salah. Contohnya tites yang salah bagaimana? Tites itu kan asumsinya ada dua ya. Yang satu adalah data normal, yang kedua datanya cukup. Masa mahasiswanya cuma 18 di tites? Lah, dan itu kalau udah jadi saya komplain mesti kalian marah. Pak harus ngulangi lagi. Ya kayak emang harusnya nggak bisa. Ya bagaimana 18 orang bisa menunjukkan data normal? Data normal kan harus lonceng begini kan ya. Berarti kan paling nggak harus menyediakan 30, 40, kalau perlu 50 kan gitu. Tapi kadang-kadang akhirnya karena kebutuhan kedamaian, saya terlalu rewel. Akhirnya saya bilang ya udah, nggak apa-apa. 18 tapi dites signifikan, signifikan. Dalam hati saya bergejolak. Tapi di ruang ujian terbuka, semua mata memandang, ada istri Anda yang sudah menangis, ada ibu Anda di situ, kemudian ada anak digendong. Waduh, jadi nggak bisa memberi masukan, gitu loh. Nanti mungkin saya telepon, itu titesnya tolong diganti Wilcoxon ya, gitu. Tapi realnya Mbok tahu sendiri kalau tites itu harusnya asumsinya normal gitu maksudnya. Kalau tidak normal, bukan akhir dari bukan akhir dari dunia ini kok. Masih ada alternatifnya, pakai Wilcoxon ya kan, atau pakai sign rank gitu. Nah, kalau bisa ya mulai uji coba menggunakan em, apa namanya statistik yang lebih cakep gitu, SEM, analisis hierarki. Kabar buruknya adalah SEM dan analisis hierarki sulit. Kabar baiknya adalah kemungkinan hampir semua ahli bahasa nggak menguasai. Jadi Anda ketika tampil di depan kelihatan sangar gitu kan. Ya paling kan saya akan memberi masukan. Tapi kalau ada anak Anda, istri Anda, ya, nenek Anda di situ, saya juga ngasih masukannya nanti lewat telepon kalau udah selesai kan gitu. Jadi ambil risiko gitu maksudnya. Nggak apa-apa, tapi belajar yang bahwa metode penelitian kuantitas itu banyak, nggak cuma satu itu maksud saya. Oke? Ada korelasi juga ini saya masukkan di SEM tapi aslinya korelasi juga ada. Nah, metode penelitian kualitatif yang tadi saya sebut, ada etnografi, ada discourse analysis, ada fenomenologi, ada grounded theory, dan selanjutnya ada belasan, bahkan ada puluhan. Kenapa yang dipakai deskriptif aja gitu? Nah, di dalam setiap satu judul yang saya sebutkan ini, alirannya masih bisa dipertajam. Contoh, kita ngambil etnografi. Itu masih ada langkah-langkah yang disebutkan oleh Spradley misalnya. Ada satu pilih informan, pertanyaan deskriptif sampai di level analisis taksonomi, analisis domain. Asalnya dari mana? Dari Spradley, kan gitu. Ada nggak etnografi selain Spradley? Ada. Explore lagi gitu. Jangan hanya menunggu saat diminta oleh pembimbing. Kemudian mixed method. Mixed method ini juga ada alirannya lagi. Ada 6, tapi saya minta teman-teman minimal menguasai 3. Mixed method yang nomor satu yaitu convergent parallel design. Kuanti dan kuali dilaksanakan bersamaan di analisis bareng. Mixed method yang kedua adalah explanatory sequential design. Kuantitatif dulu, keluar angkanya signifikan atau tidak, kemudian mulai bertanya dalam hati, loh kok bisa? Kok bisa faktor ini mempengaruhi faktor ini enggak? Saya tanyakan ke responden. Kualitatifnya jalan. Makanya disebut sebagai explanatory dari kata explain. Keluar angka dulu, masuk ke penelitian kualitatif. Di situ kita tanyakan interpretasinya apa dan sebagainya untuk membackup. Secara tidak langsung itu juga triangulasi kan? Karena ada angka, Anda tidak yakin dengan hasilnya, Anda tanyakan ke orang. Kebalikannya, exploratory sequential design. Misalnya, kualitatif dulu, wawancara dulu. Anda puas nggak kerja di sekolah ini? Saya betah karena pemimpinnya bagus, tapi fasilitasnya jelek. Nah, itu kan kualitatif ya, jawaban dari wawancara. Anda penasaran, melakukan penelitian kuantitatif faktor A, variabel satu fasilitas sekolah, faktor B, variabel 2 kualitas pemimpin. Ditanyakan kepada 100 orang guru di kabupaten tersebut, bagaimana korelasi antara fasilitas dengan pemimpin. Kalau dari penjelasan wawancara tadi, ternyata
pemimpin lebih penting daripada fasilitas karena dia bisa betah walaupun fasilitasnya kurang, tapi pemimpinnya bagus, dia masih bisa betah. Apakah berlaku yang sama kalau dikuantitatifkan? Nah, exploratory. Teman-teman kalau tertarik sama yang lain bisa belajar embedded, transformative design, multi-phase design, tapi kalau bisa menguasai yang tiga awal tentu aja, atau bahkan menguasai satu saja dari yang tiga tadi, itu udah luar biasa, udah sangat nyaman untuk melanjutkan sebagai peneliti di bidang ini, gitu ya. Nah, masuk ke teknis. Kalau masalah sitasi salah itu kok kebanget, tapi kok masih terjadi. Misal, yang dituliskan, jadi sitasi itu ada dua ya. Yang di dalam teks namanya in text, ya. Yang di luar di belakang namanya di referensi. Dua hal itu dibedakan dulu. Dua hal itu dibedakan dulu. Karena ujuk-ujuk di sini ada Creswell, koma J. Lo itu untuk nanti di referensi gitu, ya. Jadi in text apa di referensi kita bahas yang in text dulu ya. Misal Creswell kurung buka kurung tutup 2018 mengatakan bahwa itu berarti sebagai subjek, ya. Berarti namanya di luar kurung. Tapi kalau dia sebagai keterangan, berarti kalimatnya dulu selesai kalimat utuh tanpa menyebut nama itu, kemudian kurung buka, kurung tutup. Maka disebut sebagai format naratif, yaitu ketika kutipan menjadi subjek atau objek, dia bersifat seperti orang, ya. Jadi namanya dia dipakai. Atau format parentetikal. Kalimatnya sudah utuh, paragrafnya sudah utuh, dia hanya sebagai keterangan. Namanya masuk ke dalam kurung. Sesimpel ini tapi belum pernah saya ucapkan secara eksplisit. Ya di ujian tetap salah. Makanya hari ini nih, pengumuman terakhir ya, tidak boleh salah. Tuh ya. Yang kedua yaitu dua penulis. Ini juga berkali-kali saya harus menyebutkan. Di dalam kurung pakai N simbol. Di luar kurung pakai N dan. Ini saja masih salah. Kalau misalnya pas bimbingan satu lawan satu, ya Pak, siap. Oke Pak, wah iya. Sampai di ujian tetap salah. Kok bisa? Apa kalian nggak bisa kontrol F coba? Kontrol F gitu. Simbol N udah di dalam kurung semua atau belum? Terus terakhir-terakhir andalan kalian. Tapi Mendeley-nya Pak, tuh kan. Mandele ini kayak setan ya. Selalu disalah-salahkan walaupun dia nggak salah. Oh, Mandele itu kan udah bilang dia hanya membantu Anda yang bertanggung jawab untuk tulisan Anda kan gitu. Tiga penulis atau lebih itu et al. Ini juga masih ada. Johnson, koma, Andy, koma, ini, N. Tiga orang disebut semua namanya. Terus kemudian ada yang memberikan alasan, Pak, kalau tiga orang disebut pertama, itu tulis dulu tiga namanya lengkap. Baru selanjutnya et al. Wah, merasa cerdas. Ternyata yang dia baca adalah EPA 6 10 tahun yang lalu tuh guys. Udah ada perbaruannya. Mulai sekarang EPA 7, tiga orang atau lebih, et al. Mau dari pertama atau dari terakhir gitu loh. Sok tahu boleh, tapi bawa bukti gitu maksudnya. Oke? Kemudian sumber tanpa penulis itu ada misalnya organisasi, mengutip halaman spesifik. Nih, ini juga suka berdebat aja ya. Smith, koma tahun, koma P titik. Ada yang tiba-tiba titik 215. Entah dapat dari mana, mungkin Harvard, mungkin Chicago ya. Daya lain, tapi EPA itu ada P. Lah kalau halamannya ada dua, PP. Ada nggak Pak PPP? Nggak ada. Karena kita kan langsung dijawab chattingannya, jadi nggak usah PPP. Ya, nyepam itu nanti. Oke, PP aja udah PP. Lah kok kayak gini aturannya? Ya udah sih, udah aturannya dari Pak EBE 7 lah. Kita kok malah ngeyel gitu ya. Selanjutnya di referensi. Nih ya, lihat ya. Huruf kecil, huruf besarnya sama miringnya. Kalau buku itu kan nama, kemudian singkatan nama depan ini nama belakang. Ini kemudian tahun, titik. R-nya gede,
D-nya kecil. Dan selanjutnya itu kecil terus. Kecuali ada titik dua, berarti kan dia mulai judul baru. Maka Q-nya gede, selanjutnya kecil dulu. Kecuali ada proper noun, nama negara, ya kan? Jadi sesungguhnya yang gede cuma depan, belakangnya kecil. Ini juga sering ngeyel teman-teman. Enggak gitu, oh, Pak, enggak gitu, enggak gitu. Ya udahlah, baca sendiri. Alasannya pun mesti biar saya yang nyariin kan. Contohnya kayak hari ini ya. Akhirnya saya harus nyari aturannya gitu kan. Nah, yang kedua ada artikel. Artikel juga sama. Yang dimiringin itu bukan judul artikelnya, tapi judul jurnalnya. Nah, judul jurnalnya gede, gede, kecil, kecuali kata sambung. Cuman judul artikelnya gede, kecil, 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 kecil. Ini juga jangan dieyel lagi, bukan saya yang bikin aturan. APA7 digunakan di seluruh dunia oleh American Psychology Association, digunakan di berbagai disiplin ilmu. Kalau teknik biasanya pakai IEEE dan sebagainya. Kalau APA ya begini gitu. Terus kenapa penting, Pak? Ya penting lah. Kenapa? Karena kalau buku itu berarti kalian mempelajari satu teori babon. Nah, kalau kemudian kalau jurnal berarti kan dari satu majalah itu Anda hanya ngambil satu artikel kan gitu. Bedanya jauh. Nah, yang paling salah, sering salah adalah bab buku yang diedit. Nah, satu buku penulisnya ada banyak, setiap chapter beda-beda. Cara nulisnya beda lagi. Yang perlu diingat ada tiga ini aja, buku, artikel jurnal, sama book chapter. Itu aja dulu. Harus tahu bedanya tiga. Saya buka halaman belakang, saya tunjuk. Ini apa? Oh, itu artikel, Pak. Ini apa? Ini buku, Pak. Ini apa? Ini chapter, Pak. Gitu. Kalau disertasi atau tesis aturannya seperti ini dan biasanya juga tidak ada permasalahan di situ harusnya. Ada tiga slide lagi sebelum saya selesaikan, maksimal 10-15 ya. Yang pertama yaitu mindset peneliti. Ini saya tegaskan. Anda harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi tujuan penelitian bukan membelikan Anda gelar, bukan supaya Anda keren, bukan supaya Anda itu ya tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan. Iya, itu bonus-bonusnya. Tapi rasa yang dirasakan ketika pertama kali daftar itu S3, S2, atau S1 bahkan. Saya itu pengen tahu sesuatu, Pak. Jadi kalau Anda menulis judul yang Anda tidak peduli isinya, kasihan sekali Anda. Ya. Termasuk yang merasa menulis karena dipaksa oleh saya, ganti lagi lah judulnya menjadi yang Anda sukai. Tidak masalah. Nah, nanti tinggal kalau saya sudah nggak mampu membimbing, ya ganti pembimbingnya gitu maksudnya. Tapi harus diawali dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Disertasi saya itu tentang implikatur percakapan untuk mahasiswa bahasa Inggris, mahasiswa hukum internasional, sama mahasiswa reguler. Karena saya tahu, pengen tahu betul apakah bahasa Inggrisnya, implikaturnya anak bahasa Inggris itu lebih bagus daripada mahasiswa internasional sama mahasiswa reguler. Temuannya aja saya jadi sedih kok. Ternyata teman-teman yang belajar di kelas internasional itu kemampuan praktiknya bisa mirip dengan yang belajar di bahasa Inggris. Artinya apa? Masa depan lulusan kita berat sekali. Lah mereka lulusan hukum, hukumnya pinter. Internasional, kelas internasional, bahasa Inggrisnya pinter. Mereka punya dua. Lah kita cuma pendidikan bahasa Inggris satu. Karena saya benar-benar concern loh sama mahasiswa saya, gitu loh maksudnya. Nah, rasa ingin tahu ini harus ada, tulus gitu maksudnya dari dalam hati. Kemudian berbasis bukti, cari-cari bukti dulu, baca. Membaca itu bukan karena disuruh pembimbingnya, bukan karena ingin tahu bukti-buktinya. Oh beneran ya kalau belajar di kelas internasional sama kelas bahasa Inggris murni itu seperti apa gitu. Nah, itu dicari. Tekun dan sabar. Nah, banyak yang tidak tekun dan tidak sabar. Buktinya di belakang saya banyak yang nangis-nangis. Saya kemarin nangis loh, Pak. Lah kenapa? Saya ngerasa nggak selesai-selesai. Ya memang didesain seperti itu. Karena ini cara kelulusannya tekun dan sabar. Anda sudah tidak tekun, tidak sabar. Nanti dapat gelar malah dipertanyakan banyak orang loh. Kenapa Anda tidak tekun dan sabar? Ini memang kawah condro di muka.
Kritis dan skeptis yang sehat. Ya tadi, kalau ada sesuatu dibaca, ah masa cari buktinya, ah masa cari buktinya gitu, jangan. Oh iya ya, langsung ditulis. Kan nggak boleh kayak gitu, harus kritis dan skeptis. Yang kedua, fleksibel, adaptif terhadap perubahan atau temuan baru. Kemarin-kemarin nulis pakai AI nggak boleh. Sekarang ada yang boleh, ada yang enggak. Itu penyesuaian adaptif. Termasuk bimbingan sama Pak Hendi, boleh pakai AI, boleh. Tapi pakai yang lain nggak boleh. Tapi walaupun saya membolehkan, ya tetap harus dibaca hasilnya. Kayak misalnya paragraf pertamanya, wah aneh banget, wah AI banget ketahuan kan gitu. Harus ada sentuhan manusianya di situ. Etis, mematuhi etika penelitian dan bertanggung jawab. Ya, memalsukan data, memasak data. Wah, datanya nggak signifikan, ditambahi data sendiri, digoreng sendiri. Itu jelas nanti suatu saat akan mendapatkan karma. Kalau nggak sekarang, nanti pas jadi pejabat, dibuka rahasianya sama orang lain, diturunkan dari jabatan. Terbuka pada kritik, melihat kritik sebagai peluang perbaikan. Kayak tadi saya ngomel-ngomel ini. Ngomel-ngomelnya itu akademis loh ini. Ini itu memberikan masukan. Nah, kalau Anda yang baper-baper, waduh saya diserang. Apalagi misalnya Pak Immanuel ini namanya yang disebut berkali-kali ya. Wah sedih, ya susah berkembang, nggak bisa. Malah seneng, wah gara-gara Pak Hendi saya dikenal banyak teman-teman ini ya, disebut ya. Karena yang terbaru gitu yang saya uji gitu kan. Yang lain jadi melihat kritik sebagai peluang. Kemudian jangan pernah berhenti belajar. Terus memperbarui pengetahuan dan mengikuti perkembangan. Contoh ada menteri kemarin barusan dilantik, kemudian diwawancara sama sama wartawan. Saya di bidang saya sudah sangat ahli, tidak perlu belajar lagi. Clear, ada rekamannya. Diulangi 2 kali. Itu. Dan saya berpikir, loh kok begitu? Walaupun Anda sudah jadi menteri, sudah di bidang Anda berpuluh-puluh tahun, tetap masih harus belajar perkembangan terbaru. Teman-teman jangan tergoda mengatakan hal-hal yang demikian. Nah, ini yang terakhir masalah sensitif. Boleh hubungi saya secara pribadi, ya nggak usah dibahas di sini. Jurnal predator itu ada di mana-mana, tolong jangan tergoda sama sekali. Pak, jurnal yang Q1, Q2 yang beneran tuh susah. Iya, emang susah. Ingat tadi, tekun dan sabar. Ciri-ciri jurnal predator itulah adalah satu, biaya publikasi tinggi tanpa review yang ketat. Anda baru ngumpulin 3 hari sudah diterima. Kok masih nanya ke saya, Pak, kira-kira gimana ya? Ya jelas, predator. Tapi kayaknya kok bagus. Kayaknya kok itu hati Anda ingin segera selesai, bukan otak Anda yang berbicara, ya. Biayanya sekian. Yo, Mas, kalau sudah lebih dari 15 juta, 20 juta, 30 juta, masa Anda mengatakan itu wajar? Ya tidak wajar. Bahkan kalau Anda menulis di Q1 yang beneran gratis, karena memang reviewnya luar biasa susah. Nah, teman-teman dipikir-pikir lagi. Ini akan berimbas pada selanjutnya. Ketika nanti Anda sudah bayar 30 juta, kemudian saya sebagai penguji atau reviewer mengatakan ini predator. Wah, Anda muarahnya bukan main kepada saya. Pak, saya udah habis-habisan nih, Pak. Lah kan masalahnya gini, yang nyuruh Anda untuk di situ siapa? Udah berkali-kali saya wanti-wanti, jangan ngirim di jurnal predator. Prosesnya cepat, tidak jelas, editor reviewernya tidak kredibel. Lihat dulu editornya siapa. Kalau perlu ditelepon, bener nggak Bapak? Atau di email, bener nggak Bapak reviewer di sini? Karena kadang nama kita juga dicatut sama jurnal itu. Kualitas artikel rendah. Anda baca artikel lain. Ini artikel kok campur aduk, ada yang bahasa Inggris, ada yang nuklir, ada yang sastra Perancis, ada satu satu jurnal isinya macam-macam. Padahal skupnya apa kan gitu. Tampilan situsnya buruk, tapi nggak selalu sih. Situsnya juga ada yang bagus-bagus sekarang Predator itu karena biayanya luar biasa kan dia jadi bisa nyewa programmer yang bagus. Email promosi spam, ya contohnya. Saya dari jurnal ini melihat Anda ahli yang luar biasa di bidang ini. Tolong dong nulis di tempat saya. Nggak ada. Jurnal yang bagus tuh sombong. Seperti layaknya wanita cantik yang ngirim DM kepada Anda. Ih, bajumu bagus di mana sih? Itu scammer. Mengincar harta Anda. Pak, tapi saya tidak kaya. Mereka bisa membujuk Anda menggunakan kartu kredit untuk mereka pakai. Jadi Anda tidak perlu kaya untuk dibujuk scammer. Jadi wanita cantik yang sesungguhnya tidak mungkin mend-DM Anda, pria-pria biasa, dengan tampang biasa-biasa ini, dengan kekayaan yang belum tentu ada.
Kok tiba-tiba ditanyain kamu lagi di mana, cakep banget. Enggak, itu scammer. Udah langsung diblok ya. Yakinlah, sehebat apapun Anda yang harus DM duluan. Karena Anda yang berusaha gitu maksudnya. Intinya bahwa jurnal predator juga begitu. Sehebat-hebatnya jurnal, ya kan, itu nggak bakalan nawarin Anda. Sehebat-hebatnya Anda maksudnya tidak akan ditawari kecuali Anda Chomsky gitu ya. Kecuali Anda Noam Chomsky gitu kan. Atau Anda itu Geoffrey Leach gitu. Atau Anda sendiri adalah nama-nama besar gitu ya. Ari Kunto gitu mungkin ditawari. Prof nulis di tempat saya dong Prof gitu ya. Nah tapi kalau Anda ya belum gitu maksudnya. Yang terakhir adalah indeksasinya itu mencurigakan. Saya berikan slide ini ya. Resiko kalau Anda nekat. Sekarang itu pengennya nekat karena Anda pengennya lulus. Tapi lihat, sekalinya Anda nanti masuk ke dalam jurnal predator, kredibilitas Anda rusak. Setelah doktor, bukannya dapat kerjaan, malah dapat keraguan. Hasil penelitian Anda yang seharusnya bagus, malah menjadi tidak diakui karena masuknya predator. Menyebarkan informasi yang tidak valid, ya kan? Karena apa? Peer review-nya nggak kuat. Saya itu ada, padahal Scopus Q2 itu reviewernya setahun. Setiap bulan baru satu hal dibahas tingkat teori. Mereka nggak ketakutan saya menghilang. Saya juga tidak ketakutan mereka hilang. Karena apa? Karena memang ilmu itu didapatkan dari pembicaraan yang serius. Dan mereka itu di bidang kita betul. Jadi ketika saya menulis pragmatik, dua reviewer saya anonim, dua-duanya diambil dari profesor linguistik yang ada di Amerika. Yang satu di Korea. Dan tanyanya benar-benar teori ini, teori ini, teori ini. Sampai di level di mana saya menyatakan bahwa implikator adalah hasil dari pelanggaran maksim. Salah satu reviewer saya bilang, emangnya gitu? Kan ada implikator yang disebabkan tanpa melanggar maksim. Ini contohnya. Langsung saya, oh iya, saya langsung nyari reviewer. Pembicaraannya itu sampai benar-benar masuk ke dalam teori dan praktisnya. Nggak cuman kayak, ya ini perlu didesain sedikit. Enggak, sampai di level di mana mereka berdebat dengan kita. Itu kalau mau informasinya valid. Pemborosan biaya jelas 20-30 juta ya Allah. 5 juta sudah ya di antara angka 5 juta lah saya kira itu normal lah untuk Q1 Q2 untuk biaya penggantian itu ya, penggantian website dan sebagainya. Tapi kalau udah di atas itu saya kira perlu dipertanyakan juga. Penolakan di lingkungan profesional. Kalau Anda udah masuk di jurnal predator, kita akan meragukan Anda selamanya gitu karena Anda tidak punya idealisme. Contoh, ini yang barusan terjadi di lingkungan kita. Ini banyak yang menanyakan kepada saya. Pak, gimana dengan jurnal Evolutionary Studies in Imaginative Culture? Masih ada di Scopus? Masih. Skopnya apa? Skopnya, nah ini aja dari namanya kan udah nggak jelas. Imaginative Culture. Kalau dibaca skopnya, itu harusnya adalah tentang film, tentang cerpen, tentang puisi mungkin. Tapi kemudian menerima dari pendidikan bahasa Inggris. Oke, lah gimana Pak? Itu boleh atau enggak? Lah kalau misalnya dia itu masih boleh, tapi kemudian pada tahun 2024 itu ada 707 publikasi, terus Anda mengatakan pada saya, Pak, tapi ini normal. Iya, sebelum ini normal. 2023 11, 2022 61, 2021 45 artikel, 2020 28. Kemudian di 2024 tiba-tiba 707 artikel. Ini kemudian Anda memaksa saya, Pak, tapi ini kan normal. Iya, silakan tanya hati Anda, pasti Anda pengen lulus. Tapi kalau menurut saya, tahun depan juga bakalan di-discontinue oleh Scopus. Saya sebagai pengurus Scopus misalnya, mengandaikan, lihat seperti ini jelas tidak normal. Itu kayaknya orang-orang profesional. Nah, masalahnya gini, Anda membayar 20 juta. Ada 700 artikel yang sudah masuk. 20 juta kali 700. Oke, kita hitung ya. Ada 1,4 miliar. Betul? Ada yang hitung, Steph, kamu Steph. Ras kamu kan pinter ngitung. Nah, 20 juta kali 700. Berapa, Steph? Pakai kalkulator lah. 1,4 triliun.
Kok triliun? Kok triliun? Miliar, Keluarnya ini Pak, miliar. Ya inilah. Ah, miliar. ya masuk masuk bahasa Inggris bagus. Memang kebanyakan anak bahasa Inggris gak bisa matematika. Hitung-hitung ya. 100 gini, maksudnya saya ingin mengajak kalian apa sih yang terjadi di luar sana? 20 juta dikali 700 sama dengan 14 miliar. 14 miliar. Dengan 14 miliar, mereka tuh bisa bikin website yang bagus. Mereka bisa membeli rekomendasi. Mereka bisa menghilang setelah ini. Pergi ke tempat yang tidak terlacak. Dan membangun server lagi. Dan bikin jurnal lagi yang baru. Dengan 14 miliar, mereka bisa membeli jurnal Scopus yang sudah ada untuk mereka ambil alih. Untuk tahun depan. Jadi teman-teman gini, mereka tuh nggak peduli sama Anda. Anda akan ditinggal kabur. Dan pasti setelah ini, jurnal ini akan didiskontinyu oleh Scopus. Permasalahannya adalah jadi cepet-cepetan. Anda nanti ketika ujian terbuka atau ujian akhir, ini sudah diskontinyu atau belum? Kalau sudah ya di hari H itu Anda akan dipulangkan, tidak jadi ujian. Tapi kalaupun Anda lolos, di hari H lolos terus di wisuda, Anda kan dalam hati ketar-ketir. Siapa aja yang tahu ini? Saya tahu, tapi saya diam. Ada bimbingan saya. Nanti saya ikut terkena imbasnya lagi kayak pejabat di Jakarta yang lulus cepat itu kan. Saya diem aja. Tapi dalam hati saya juga deg-degan. Suatu saat Anda jadi rektor, suatu saat jadi Anda jadi bupati, wakil bupati, jadi DPR, ya tetap kena. Maksud saya adalah gini, jangan berpikir pendek lah ya. Bisa agak panjang dikit. Pak, susah banget. Iya, tekun dan sabar. Kalau penelitian Anda bagus, ya pasti diterima di tempat yang bagus. Begitu, teman-teman. Saya tutup itunya. Saya tutup PowerPoint-nya, kemudian saya hentikan rekamannya karena habis ini kita one on one.